Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Syakira Rambe, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi Teknik Informatika. Di sini saya membuat video jawaban yang memuat soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan dosen pengampu Ibu Fathia Prazna Azahra MT. Untuk soal pertama, kegunaan bus dalam sistem komputer. Bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk memindahkan data antara bagian-bagian sistem komputer. Sebuah bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Jalur-jalur ini digunakan untuk komunikasi dan dapat dibuat antara dua elemen atau lebih. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU melalui perantara sistem bus. Soal yang kedua, apa saja memori yang termasuk ke dalam memori internal dan memori eksternal? Memori internal meliputi 1. ROM atau read-only memory, kedua CMOS, ketiga DRAM, keempat RAM, kelima SDRAM, dan keenam change. Sedangkan memori eksternal meliputi pertama hard disk, kedua floppy disk, ketiga flash disk, dan keempat compact disk. Soal ketiga, jelaskan hierarki memori. Hierarki memori adalah sebuah konsep yang dilakukan oleh para perancang demi menyetarakan kapasitas, waktu, akses, dan harga memori untuk setiap bitnya. Secara umum, hierarki memori terdapat dua macam, yakni hierarki memori tradisional dan hierarki memori kontemporer. Hierarki memori disusun sedemikian rupa agar semakin ke bawah, memori dapat mengalami 1. Peningkatan waktu akses memori, yang mana semakin ke bawah semakin lambat dan semakin ke atas akan semakin cepat. Kedua, peningkatan kapasitas. Semakin ke bawah semakin besar dan semakin ke atas semakin kecil. Ketiga, peningkatan jarak dengan prosesor. Semakin ke bawah semakin jauh dan semakin ke atas semakin kecil. Dan yang keempat, penurunan harga memori tiap bitnya, yang mana semakin ke bawah semakin murah dan semakin ke atas semakin kecil. Soal keempat, jelaskan perbedaan antara RAM dan ROM. RAM, yang kepanjangannya Random Access Memory, adalah sebuah perangkat keras komputer yang merupakan salah satu media penyimpanan yang bersifat sementara. Bersifat sementara ini karena RAM tidak menyimpan data yang ada di dalamnya setelah daya atau listrik pada komputer mati. Sedangkan ROM mempunyai tugas untuk menyimpan program yang sifatnya tetap atau permanen, tidak tergantung pada keberadaan arus listrik atau non-volatile, dan program yang tersimpan dalam ROM mempunyai sifat hanya bisa dibaca oleh para pengguna komputer. Soal yang kelima, jelaskan memori volatile dan non-volatile. Memori volatile merupakan memori di mana datanya dapat ditulis dan dihapus kembali secara berulang-ulang. Hanya saja sifat penyimpanan memorinya sementara. Data akan hilang ketika memori tidak mendapatkan catu daya atau saat komputer mati atau off, semua data yang tersimpan akan hilang. Sedangkan non-volatile memory merupakan sebuah jenis memori komputer dengan akses acak atau RAM yang umumnya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware seperti BIOS, AFI, atau firmware lainnya pada perangkat embedded semacam router. Umumnya, NVRAM dibuat dengan teknologi manufaktur CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor sehingga daya yang dibutuhkannya juga kecil. Soal yang keenam, jelaskan memori erasable dan non-erasable. Memori erasable adalah memori yang dapat menghapus data yang kemudian dapat diisi ulang, contohnya EEPROM dan EEPROM. Memori non-erasable adalah memori yang mana data tidak dapat dihapus lagi, media ini atau mono-use yang artinya sekali pakai. Jika salah mengisi data, maka harus dibuang dan diganti kembali dengan media yang baru. Soal ketujuh, apa itu EEPROM,
flash memory, SRAM, dan DRAM. Bagaimana contoh fisiknya? EEPROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory adalah jenis chip yang menyimpan data ketika catu daya dimatikan. Memori komputer yang dapat mengambil data yang tersimpan setelah catu daya telah dimatikan dan dihidupkan kembali disebut non-volatile. Kedua, EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory adalah sejenis chip memori tidak terhapus yang digunakan dalam komputer dan peralatan elektronik lain untuk menyimpan sejumlah konfigurasi data pada alat elektronik tersebut yang tetap harus terjaga meskipun sumber daya diputuskan. Ketiga, flash memory, yaitu sejenis EEPROM yang mengizinkan banyak lokasi memori untuk dihapus dan ditulis dalam satu operasi pemrograman. Istilah awamnya yaitu suatu wujud dari chip memori yang dapat ditulis dan tidak seperti chip memori akses acak atau RAM. Memori ini dapat menyimpan datanya tanpa membutuhkan penyediaan listrik. Yang keempat, SRAM adalah memori on-chip yang waktu aksesnya kecil. Sedangkan DRAM adalah memori off-chip yang memiliki batas waktu akses besar. Oleh karena itu, SRAM lebih cepat daripada DRAM. Adapun contoh fisiknya, di sini ada EEPROM, di sini ada EEPROM, lalu flash memory, SRAM, dan DRAM. Soal ke-8, jelaskan terkait cache memory. Cache memory adalah jenis memori yang berukuran kecil, yang sifatnya temporary atau sementara. Dalam terminologi hardware, memori berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya masih kecepatan yang lebih rendah. Soal ke-9, apa itu BIOS? BIOS atau Basic Input-Output System adalah sebuah sistem dasar pada sebuah komputer yang berfungsi sebagai pengatur proses input dan output data pada sebuah komputer. Soal yang terakhir, bagaimana proses membaca dan menulis ke memori? Di sini saya menampilkan sebuah contoh. Yang pertama, CPU meletakkan alamat A pada memori bus. Lalu, main memory membaca A dari memori bus, mengambil word X dan meletakkan pada bus. Kemudian, CPU membaca word X dari bus dan menyalinnya ke register %EIX. Selanjutnya, proses menulis ke memori. CPU meletakkan alamat A pada bus. Main memory membacanya dan menunggu munculnya word data. Lalu, CPU meletakkan word data Y pada bus. Dan main memory membaca data Y dari bus dan menyimpannya di alamat A. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.